Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik yang di rumah ataupun yang di perantauan. Anak semuanya, selamat datang di kelas 3. Berjumpa lagi dengan Pak Hakim yang akan menemani anak-anakku semuanya di pelajaran yang berbeda. Kemarin di waktu kelas 2 berjumpa dengan Pak Hakim dengan mata pelajaran PAI dan pelajaran bahasa Arab. Di kelas 3 anak-anakku semuanya akan masuk ke mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita masuk materi, tak lupa kita membaca basmalah dulu dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak semuanya, kita masuk ke materi, yaitu kita di bab 1, yaitu membahas tentang sikap bersyukur. Anak-anak bisa buka LKS-nya Akidah Akhlak halaman 5 sampai halaman 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tak lupa Pak Guru akan sampaikan beberapa poin dari sikap bersyukur. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian syukur. Yang kedua, dalil tentang sikap syukur. Yang ketiga, cara bersyukur. Yang keempat, manfaat bagi orang yang bersyukur. Yang kelima, contoh sikap bersyukur. Yuk, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian syukur. Apa itu syukur? Syukur dari bahasa Arab yaitu syakaro yashkuru, artinya berterima kasih atau bersyukur. Dari pengertian syukur yaitu memuji Allah SWT atas nikmat dengan mengakui secara hati dan lisan serta memanfaatkan nikmat untuk ibadah. Itu pengertian dari syukur. Syukur yaitu menjadikan seorang muslim kepada Allah SWT karena sudah diberikan nikmat yang begitu banyaknya, begitu melimpahnya. Syukur juga merupakan salah satu ciri bagi orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, ya. Jadi kita semua harus selalu bersyukur. Berikutnya, ada 2 tahapan syukur. Yang pertama, syukur dengan lisan. Apa kok dengan lisan? Yaitu ketika kita bersyukur, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan anggota badan, yaitu kalau tadi dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka dengan badan kita apa? Dengan cara kita rajin beribadah, ya, sholat, berpuasa, dan yang lainnya. Nah, lawan dari syukur itu apa? Lawan dari syukur itu adalah kufur. Syukur yaitu orang yang dengan ikhlas menerima pemberian Allah. Sedangkan kufur yaitu orang yang tidak pernah mengakui nikmat dari Allah atau orang yang tidak pandai dalam bersyukur. Poin kedua yaitu dalil tentang sikap syukur. Pak Guru bacakan, ya, diperhatikan baik-baik.
Al-Quran surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, poin yang ketiga yaitu cara bersyukur. Nah, di sini ada berapa poin cara bersyukur. Yang pertama yaitu cara dengan mengucapkan tahmid. Apa itu ucapan tahmid? Yaitu mengucapkan alhamdulillah. Saat kita memperoleh kenikmatan, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah, baik kenikmatan itu kecil ataupun besar. Yang kedua yaitu berterima kasih kepada orang lain. Nah, ketika kita diberikan sesuatu hadiah dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak beriman, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang berikutnya, merenungkan nikmat-nikmat Allah, ya, terutama nikmat jasmani. Kita punya kita punya mata, jadi digunakan sebaik-baiknya untuk melihat yang baik-baik, ya. Kita punya paru-paru yang berfungsi untuk pernapasan, kita punya jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, sehingga tubuh kita menjadi sehat, ya. Cara merenungkan seperti itu. Yang berikutnya yaitu bersikap qanaah atau cukup. Qanaah itu apa ya? Cukup apa yang diberikan oleh Allah, ya. Yang berikutnya sujud syukur. Nah, salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur ketika mendapat kenikmatan yang begitu besar adalah dengan melakukan sujud syukur. Ketika kita mendapatkan hadiah, ketika kita lulus dengan peringkat pertama 1, 2, dan 3, maka kita ucapkan hamdalah dan sujud syukur, karena kita sudah berhasil mencapainya. Yang berikutnya zikir. Nah, zikir, berzikir atau memuji Allah dengan ucapan hamdalah adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang terakhir yaitu rajin beribadah. Syukur tidak cukup dengan pengakuan, ya, tapi dengan rajin beribadah, melakukan ibadah, melakukan amal soleh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Yang poin keempat, manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur itu ada 4. Yang pertama, ditambahkan nikmatnya oleh Allah SWT. Seorang yang selalu bersyukur pada Allah SWT dengan kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmat untuknya. Nah, yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Ketika kita banyak bersyukur,
maka dosa-dosa kita akan terampuni. Yang ketiga, disayangi Allah, ya. Pastinya begitu, ya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, maka Allah akan menyayangi kita. Yang keempat, yaitu hati menjadi lebih tenang. Nah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan merasa tenang hatinya, karena ia terhindar dari rasa iri dengki. Yang berikutnya, poin kelima, contoh sikap syukur kepada Allah. Apa contoh sikap syukur? Yang pertama, misalnya itu ada sebuah gambar orang tua bersama anak, ya. Adalah Safa mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya karena ia menjadi juara di kelasnya. Safa bersyukur atas kenikmatan tersebut dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Selain itu, Safa tidak lupa berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Yang kedua, yaitu seorang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah terhindar dari suatu musibah kecelakaan. Ia pun melakukan sujud syukur. Yang ketiga, ihsan bersyukur karena ia diberi anggota tubuh yang lengkap dan sehat oleh Allah SWT. Ia mensyukuri dengan melaksanakan sholat untuk menolong orang lain, untuk membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, itu ya materi kita tentang bersyukur. Tugas anak-anak selanjutnya, yang pertama, anak-anak bersama Bapak Ibu atau yang mendampingi belajar untuk membaca kalimat hamdalah 100 kali secara bersama. Yang kedua, ketika tugas ini selesai, sudah dilaksanakan, maka anak-anak memberikan laporan di grup wali kelas dengan checklist nama. Yang ketiga, Pak Guru tunggu sampai jam 5 sore. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.